Jalan permukiman di kawasan Muara Baru, Jalan Kampung Tebu, RT 019 RW 017 Kelurahan Penjaringan, Penjaringan, Jakarta Utara, masuk daftar salah satu proyek mangkrak dari zaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Berlokasi di dekat pintu air Waduk Pluit, proyek peninggian jalan tersebut kini kondisinya terbengkalai dan menyulitkan warga setempat selama bertahun-tahun. Pantauan tribunjakarta.com di lokasi, proyek jalan mangkrak tersebut terbentang, mulai dari pintu air sampai mendekati balai warga RT 019. Kondisi jalan itu secara keseluruhan, lebarnya sekitar 8 meter, namun setengah bagian jalan lebih tinggi dibanding sisi lainnya. Bagian jalan yang lebih tinggi itu mencapai 60 cm. Itulah bagian jalan yang sudah terselesaikan dalam proyek peninggian jalan di lokasi. Akan tetapi, setengah bagian jalannya belum ditinggikan. Peninggian jalan ini terhenti setelah Ahok lengser dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Setelah 7 tahun lebih sejak 2016, proyek tersebut pun mangkrak dan menyulitkan warga beraktivitas. Kondisi Jalan Kebon Tebu pun kini memprihatinkan, proyek nalan yang mangkrak kini dijadikan tempat parkir dan dipenuhi bangunan liar. Ibu siapa Bu lengkapnya? Ibu Herlina Effendi. Ya, usianya berapa? 42 tahun. Ya, Ibu ini sudah sejak kapan sih Bu jalanan ini Bu adanya? Sudah kurang lebih 8 tahun lah. 8 tahun ya? Iya. Ini pembangunan atau proyek pas waktu zaman kapan Bu? Zamannya Pak Ahok. Zaman Pak Ahok ya? Berarti setelah Pak Ahok udah turun ini nggak dilanjutin atau Nggak gimana? dilanjutin, ya beginilah. Ini dimasukkan di jalan apa namanya, terus RT berapa RW berapa sih? Ini Jalan Kebun Tebu, RT 1917. Oke, berarti udah bertahun-tahun nggak Iya. dilanjutin pembangunannya? Iya. Nah, sebagai warga Bu, dengan kondisi jalanan yang seperti ini yang nggak dilanjutin, mengganggu nggak sih sebenarnya? Ya mengganggu juga sih. Ya pengennya mah ya dirata lah gitu, diperbaiki lagi ya biar bagus jalanan gitu. Emang ini awalnya niatnya ditinggiin buat apa Bu? Oh, jalanan sih sebenarnya biar bagus buat ke depan gitu. Ke akses ke jalan raya ke depan. Oh, nggak maksudnya ditinggiin supaya nggak banjir atau gimana? Ya bisa juga begitu. Alhamdulillah sih selama ditinggiin begini nggak pernah banjir sih. Oke. Alhamdulillah sih Ya. nggak pernah banjir. Nah Bu, ini kan ada perbedaan ketinggian yang cukup tinggi gitu Bu. Iya. Itu berbahaya nggak sih Bu? Ya berbahaya juga sih. Banyak juga sih anak-anak jatuh di situ. Oh iya. Kalau lagi main motor juga kadang yang ada yang tergelincir jatuh. Nah berarti harapan warga di sini apa sih Bu, jalanan ini diapain sih? Ya kalau bisa ya dilanjutkan lah, ya kan, biar lebih bagus lah gitu. Ya. Seperti jalan lainnya lah gitu. Oke, berarti tadi ya ini udah bertahun-tahun ya? Iya. Mungkin bisa jelaskan Pak, itu kan di wilayah Bapak nih ada jalan yang setengah jadi, setengah nggak jadi gitu Pak. Itu sebenarnya proyek apa dan berlanjut ke situ Pak? Baik, perlu saya sampaikan bahwa kenapa jalan saya itu hanya separuh sebelah dicor, yang sebelah belum, karena itu pada saat kepemimpinannya Pak Gubernur Ahok Oke. pada tahun 2013. Mengingat Pak Gubernur Ahok itu kena halangan, sehingga tidak berjalan sampai saat sekarang. Oke. Nah, sampai sekarang gubernur pun juga belum pernah bertanya atau yang melanjutkan siapa program jalanan ini, ya sampai sekarang ini gitu. Oke. Pak, itu seharusnya jalan itu berarti full dicor gitu Pak atau gimana Pak? Betul. Dari Pemda itu memang denahnya full kanan kiri. Itu kan kanan kiri sudah dikasih fondasi pembatas pengecoran dan lebar jalannya berada. Oke. Itu lebar jalan berapa dan tingginya berapa sih itu Pak harusnya? Kalau lebar jalan 8 meter, kalau tingginya 60 cm. 60 cm ya? Ya. Oke. Nah, pada saat itu berarti pembangunan jalan itu tujuan utamanya untuk apa sih Pak? Kalau menurut info yang saya terima pada saat itu, kepemimpinannya Ahok, waktu itu Kebun Tebu wilayah kami telah terintimidasi akan digusur dan direlokasi ke Rusunawa semua. Lah berhubung Pak Ahok ini lagi kena halangan, jadi penggusuran itu tidak ada kelanjutannya juga.
Oh, berarti proyek jalan itu seiring dengan penggusuran gitu, Pak? Betul. Oke, siap. Nah, Pak, tadi kan sempat ngobrol-ngobrol sama warga gitu, Pak. Itu dengan adanya kondisi jalan yang setengah tinggi, setengah rendah gitu, Pak. Itu berbahaya nggak sih, Pak, sebenarnya, Pak? Kalau menurut saya itu sangat berbahaya. Di antaranya tidak bisa dilintasi mobil. Kedua, yang seharusnya rata, saya menunggu program pemerintah, saya lewat musrembang tidak disetujui. Sangat membahayakan menurut saya. Oke. Kalau memang Pak RT itu ada anggaran, mungkin akan saya uruk sehingga nanti bisa dibantu dengan donatur-donatur. Oke. Oh ya, penegasan aja, Pak. Kalau rencana awalnya itu jalan itu harusnya dari mana ke mana sih, Pak? Dari pintu air Taman Jokowi Mm-mm. sampai ke wilayah RT 16 ke belakang sekolahan Impres, ke pintu air juga ketemunya. Oh, yang kebakaran kemarin ya? Betul. Itu kalau dari rencananya sekitar berapa kilometer panjangnya, Pak? Kurang lebihnya nggak sampai 3 kilo ya. Oh, sekitar hampir 3 kilometer gitu. Hampir 3 kilo lah ya. Oke. Nah, maksudnya perlu saya jelaskan, kenapa jalan ini diperlebar? Untuk akses programnya beliau agar akses mobil, pengangkatan paku bumi untuk pemancangan normalisasi kali itu biar mudah. Oke, siap. Oke. Nah, oh ya, ini juga biar penegasan aja, Pak. Itu berarti terhenti di tahun 2016, Pak? Tahun 2016. Betul. Seharusnya diselesaikan tuh rampung tahun berapa sih, Pak? Sebenarnya tahun 2015 itu harus selesai. Harus selesai. Karena menunggu-nunggu tahun 2016 penggusuran masih lanjut yang di sisi kali. Nah, sampai sekarang masyarakat sih bersyukur nggak digusur. Oke, siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.